pertunangan ini. Membatalkan pertunangan. Serahkan segel Raja Dewa, dan aku akan mengampuni nyawamu. Kau pikir kau bisa? Kau sudah sekara, tapi masih berani bicara sombong. Anyel, Ape, Guntur, Petir, cepat kemari. Tidak. The film was translated and narrated by M Media. Orang itu, bagaimana kau mengemudi kau menabrak seseorang? Tuan muda, ini bukan salahku. Ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Dia terbang ke sini dan memukulku. Ini jelas sebuah penipuan. Berani mencoba memeras. Bangun segera. Apa kau tidak tahu aku sedang terburu-buru? Dia mati. Cepat, ayo pergi, ayo pergi. Tidak ada dari kalian yang bisa diandalkan. Cepat, cepat, pergi. Bantu aku memberikan ini kepada... Kakak, siapa kau? Kepada siapa harus kuberikan ini? Kakak, lupakan saja. Karena kau memberikannya padaku. Ini milikku sekarang. Lebih baik ambil saja. Hal yang paling mendesak sekarang adalah pergi ke perjamuan pertunangan. Jika aku terlambat, aku akan dibunuh oleh Hilchen. Tangkap dia. Kejar dia. Tolong. Jangan biarkan dia lolos. Tuan muda, masuklah ke mobil. Daru, kau penyelamatku. Jangan lari. Tangkap bocah itu untukku. Kau harus mengambil kembali segel Raja Dewa. Baik. Suchen, siapa kalian berdua? Tuan Muda Su. Kami menghabiskan sepanjang malam The film was bermanja denganmu. translated and Bagaimana narrated mungkin by kau M bangun Media. dan menyangkalnya begitu saja? Tuan Muda Su. Aku sebenarnya telah bertransmigrasi. Bukan saja aku tidak mati, tapi aku bertransmigrasi ke dalam novel yang pernah kubaca, Fantasi Kekuatan Dewa Perang. Aku telah menjadi seorang Tuan Muda Bejat yang mati di bab pertama. Ya ampun, apakah kalian mencoba membunuhku? Tuan Muda Su, mohon tenang, mohon. Mohon, jangan kirim kami ke Afrika untuk menambang biji. Aku mohon, ampuni kami. Apa yang kalian lakukan? Bangun dulu. Tuan muda Su, perjamuan pertunangan Anda dengan Nona Lisisi akan segera dimulai. Perjamuan pertunangan. Tamatlah. Ini benar-benar dimulai. Aku ingat bab pertama dimulai dengan Dewa Perang Ye Chen kembali setelah 3 tahun perang. Dia menemukan penjahat Su Chen, yang sekarang adalah aku. Memaksa tunangannya, Li Sisi, untuk menikah. Kemudian, di perjamuan, dia dipermalukan secara brutal oleh Ye Chen, dan akhirnya ditampar sampai mati olehnya. Tidak. Karena aku telah terlahir kembali. Aku tidak ingin mati semudah itu. Kali ini, aku harus melawan takdir. Tuan Muda Su. Tuan muda Su sangat tangguh bagaikan harimau. Dikelilingi wanita cantik yang segar dan murni. Dahu. Nona Li tidak bisa melarikan diri. Ambil dia hari ini dan nikmati rampasannya. Keluar. Siapa yang mengajarimu untuk mengatakan omong kosong seperti itu? Tuan muda, ini adalah naskah yang Anda tulis sendiri. Dan Anda menyuruh kami untuk membacakannya di perjamuan hari ini. Su Chen ini. Bukankah dia hanya menggali kuburanku sendiri? Aku memperingatkan kalian semua, batalkan program ini hari ini. Jika ada yang berani mengucapkan omong kosong ini, aku akan membuat lidah kalian dipotong. Apakah Tuan Muda memiliki rencana baru? Hentikan obrolan itu, siapkan mobilnya. Aku akan membatalkan. Ayah, aku tidak akan menikah dengannya. Su Chen itu terkenal buruk. Ayah tidak bisa begitu saja menjualku demi pesanan senilai $1 miliar. Tidak ada ruang untuk diskusi. Ayah Li Sisi. Jika kau menentang Tuan Muda Su, dia bisa memusnahkan seluruh keluarga Li kita. Hanya dengan satu jari. Kau akan menikah dengannya hari ini, suka atau tidak. Tidak, bahkan jika aku harus mati, aku tidak akan menikah dengan Su Chen. Tutup mulutmu. Berhenti.
Tuan Muda Su sudah tiba. Putriku memang bodoh. Mohon jangan dimasukkan ke dalam hati. Jangan khawatir. Ayah akan memastikan dia menikah denganmu hari ini. Apa maksudmu? Siapa bilang aku ingin dia menikah denganku? Ini, Su Chen, tipu muslihat, apalagi yang sedang kau mainkan sekarang. Aku beritahu kau, melihatmu saja membuatku muak. Aku lebih baik mati daripada harus menikah denganmu. Menikah denganku mimpi saja kau. Berani-beraninya, kau mencoba merebut wanita dari Ye Chen. Apa aku sudah bosan hidup? Aku ingin sejauh mungkin darimu. Nona Li, kau benar. Aku adalah tipe orang yang. Jadi, aku telah memutuskan hari ini. Aku membatalkan pertunangan kita. Dan aku meminta maaf atas perilakuku di masa lalu. Aku minta maaf. Tuan Muda Su, apakah kau salah minum obat hari ini? Nona Li, aku tahu kau tidak percaya padaku. Tapi tunggulah sebentar. Aku akan mengumumkan pembatalan pertunangan ini di depan umum. Dan aku akan menyatakan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Li. Aku akan memberi pesanan 5 miliar sebagai kompensasi. Sebagai kompensasi. Tuan Muda Su, apakah Anda serius? Aku sungguh-sungguh. Dahu, bawakan kontraknya kepada mereka sebentar lagi. Ya, Bukankah sebelumnya kau? Sisi, aku akui sebelumnya. Itu karena aku bodoh. Aku terlalu mencintaimu. Dan caraku terlalu ekstrim. Tapi aku sudah memikirkannya. Memaksakan kehendak tak akan membuahkan hasil. Lagi pula, kau sudah punya tunangan. Aku harus melepaskanmu dan mendoakan kalian bahagia. Aku akan mendoakan kalian dalam diam. Su Chen, hari ini, mengapa dia terasa begitu berbeda? Apakah dia benar-benar tulus? Tuan Muda Su, aku salah memahamimu sebelumnya. Aku minta maaf. Tuan Muda Su, Anda orang yang baik. Aktingku benar-benar kelas wahid. Selama pertunangan ini batal, entah itu dewa perang atau milik Ye Chen, 5 kakak senior yang cantik, tak ada satupun yang bisa membuatku kesulitan. Aku benar-benar jenius. Aku juga salah sebelumnya. Sekarang setelah aku sadar, mari kita anggap impas. Tuan Muda tidak akan membatalkan pertunangan ini kan? Tutup mulutmu. Semuanya, mohon permisi sebentar. Hari ini seharusnya menjadi jamuan pertunanganku dengan Nona Li Sise. Tapi aku merasa aku tidak pantas untuk Nona Li Sise. Jadi aku telah memutuskan bahwa jamuan pertunangan hari ini. Aku tidak setuju. Ye Chen, Raja Dewa. Itu dewa perang Ye Chen. Kehadirannya sungguh luar biasa. Untung aku sudah bersiap. Hidupku selamat kali ini. Saudara Ye Chen, Jangan khawatir, Sisi. Selama aku di sini, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun memaksamu menikah. tapi Aku tahu. Su Chen lah yang mengancammu dengan keluarga Li. itu bukan aku. Aku tahu. Kamu takut pengaruh Su Chen akan merugikanku. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Aku bahkan tidak menganggap Su Chen sebagai ancaman. Saudara, bisakah kau biarkan seseorang menyelesaikan kalimatnya? Diam. Apa aku memberimu izin untuk bicara? Ya, kau begitu tinggi dan perkasa. Silakan, lanjutkan pertunjukanmu. Apapun yang kau katakan, aku akan mengikutinya. Kau tidak akan berani menyentuhku, bukan? Kalian semua di sini. Kalian semua adalah elit kota Yon. Tidakkah kalian tahu orang seperti apa Su Chen itu? Tepat sekali. Apakah kau tidak tahu? Bahwa dia menggunakan kekuasaan keluarga Su untuk memaksa keluarga Li agar Sisi bertunangan dengannya. Perilaku yang sangat tercela dan kalian tidak hanya tidak menghentikannya, kalian bahkan melayaninya. Apakah kalian tidak punya rasa malu? Tepat sekali. Apa kau tidak punya rasa malu? Kenapa kamu meniru aku? Saudara The Ye, film jangan was salah paham. translated Aku hanya and berpikir kata-katamu narrated sangat by mendalam. M-Media. Aku sangat tersentuh. Kamu berani mengejekku. Kamu mencari mati. Tuan Muda Su, apakah Anda baik-baik saja? Protagonis dari fantasi kekuatan. Bukankah mereka semua senang disanjung oleh para pesuruhnya? Orang ini sudah gila. Bajingan. Kau orang asing yang tidak berarti. Berani memukul Tuan Muda Su. Penjaga. Usir orang ini keluar. Mari kita lihat siapa yang berani. Saudara Ye Chen, bagaimana bisa kau menggunakan kekerasan? Kau sudah bertindak terlalu jauh hari ini. Dia yang mencarinya sendiri. Sisi, jangan khawatir. Aku kembali kali ini untuk menikahimu. Lihat, aku bahkan sudah menyiapkan maharnya. Apa katamu? Benar-benar lelukon. Kau sampan hanya dengan satu tas ingin menikahi putriku. Apakah kau sudah gila? Mengapa kau tidak melihat dirimu sendiri di cermin? Jika putriku harus menikah, maka dengan Tuan Muda Su. Jika kau cerdik, ambil barang-barangmu dan segera pergi. Tidak, Tuan. Jangan memancing masalah dan membangun kebencian. Barang-barang, kalian semua hanya berpikir bahwa Su Chen memiliki kekuasaan dan kekayaan. Namun di mataku, dia hanyalah anjing tak berguna, tidak layak untuk disebutkan. Jika berbicara soal kekayaan dan kekuasaan, aku, Ye Chen, di seluruh kota Yon, atau bahkan di kerajaan naga, aku posisi kedua. Siapa berani jadi pertama? Ye Chen, bagaimana kau bisa jadi seperti ini? Aku tidak merendahkanmu karena kau miskin. Tapi tidak perlu bagimu untuk berbohong di depan begitu banyak orang. Kau hanya membuatku semakin memandang rendah dirimu.
Tidak, sebenarnya, aku pikir, Saudara Ye cukup. Masih mengecekku. Tidak, Saudara Ye, kau salah paham. Bagus, karena kalian semua tidak percaya padaku, maka akan kutunjukkan. Seperti apa kekuatan yang sesungguhnya. Baiklah. Saudara Ye, kekayaan sungguh luar biasa. Kau cukup gagal. Benarkah begitu? Hanya itu, ini hanyalah uang saku yang tuan mudaku siapkan untuk Nonali. Layakkah kau bersaing dengan tuan mudaku Demi Wanita? Pameranmu hanyalah setetes air di lautan. Belum termasuk tuan muda Su. Kontrak 5 miliar untuk keluar gali. Ambil barang-barangmu dan pergi. Tidak. Siapa yang menyuruhmu naik ke sini? Segera turun ke bawah. Memamerkan begitu banyak uang. Apa kau bosan? Saudara Ye, uang hanyalah harta duniawi. Kita seharusnya tidak membandingkan hal-hal seperti itu. Tidakkah kau setuju? Aset kalian yang tidak seberapa itu, bahkan tidak layak untuk aku perhatikan. Apa kau percaya? Jika aku menelepon King Luan, sekarang juga, aku bisa memintanya mengirim kontrak senilai 100 miliar ke keluar gali dengan segera. Aku percaya padamu, Sunggul. Tolong, jangan panggil siapapun. Wanita tidak masuk akal itu, King Luan, tidak boleh datang ke sini. Dia membunuh hanya karena diprovokasi sedikit saja. Mustahil untuk melawannya. Setidaknya kau cukup masuk akal. Bagaimana dengan ini? Kau menyingkir dengan patun dan lepaskan Sisi. Maka aku akan mengampuni nyawamu. Saudara Ye, Sunggul, dengarkan aku. Ya Jane, cukup. Sisi, Tidak, apa yang terjadi padamu? Kita akhirnya hampir bebas. Kenapa kau merusak kerja kerasku? Saudara Su, tidak perlu melakukan ini, karena dia adalah tunanganku. Aku sudah menoleransi ini berulang kali. Ya Jane, kau terlalu merasa benar sendiri. Sejak awal, aku tidak pernah mengatakan, aku akan menikah denganmu. Lagi pula, Su Chen sudah membatalkan pertunangan secara sukarela. Mengapa kau begitu agresif? Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? dibatalkan. Suce, kau benar-benar berani mempermainkanku. Kau sedang menjemput ajalmu. Saudara Ye, ini semua hanyalah kesalahpahaman. Sisi, kenapa kau memukulku? Ya Jane, aku peringatkan kau. Selama aku di sini, jangan harap kau bisa menyakiti Tuan Muda Su. Untung saja aku berhasil menipu mereka tadi. Dengan Li Sisi sebagai perisaiku, aku seharusnya bisa selamat dari ini. Memiliki seseorang yang melindungiku benar-benar terasa luar biasa. Saudara Ye, jangan gunakan kekerasan. Mari kita bicarakan ini baik-baik. Tutup mulutmu. Sisi, jangan tertipu oleh Su Chen. Hanya aku yang benar-benar peduli padamu. Jika kau tertarik pada kekuasaan Su Chen, bisa kukatakan padamu. Dengan satu kata saja, aku bisa melenyapkan seluruh keluarga Su. Memusnahkan keluarga Su. Apa yang membuatmu begitu percaya diri untuk mengatakan hal seperti itu? Apa kau pikir aku, Li Sisi? Apakah kau orang yang serakah? Hanya karena alasan itu, kau sama sekali tidak menghormatiku. Jika kau ingin pergi, pergilah sendiri. Sisi, apa kau sudah jatuh hati pada Su Chen? Saudara Ye, kau tidak seharusnya mengatakan hal seperti itu. Jadi kenapa, kalau aku menyukainya? Meskipun dia pernah melakukan beberapa hal bodoh di masa lalu, dia mengerti dan menghormatiku. Jika aku harus memilih tunangan, aku akan memilih Su Chen, bukan kau. Li Sisi, kau benar-benar buta karena memilih Su Chen. Karena sudah begini, akan kukatakan yang sebenarnya. Aku sebenarnya adalah Raja Dewa di perbatasan. Raja Dewa yang legendaris. Su Chen, kau memaksaku mengungkapkan identitasku. Hari ini adalah hari kematianmu. Apakah kau sudah gila? Kau hanyalah orang yang tidak berguna. Kau berani berbohong dan mengaku sebagai Raja Dewa. Tangkap dia. Apakah orang ini sakit jiwa? Beruntung Tuan Muda Su tidak mempermasalahkannya. Namun dia malah menjadi-jadi. Pergi dan lihatlah dirimu di cermin. Berpakaian kompang-camping. Tapi kau berani membuat masalah di kediaman So. Kurasa kau sudah bosan hidup. Lihat dia. Dia benar-benar orang kampung. Dia bahkan tidak tahu posisinya sendiri. Tidak hanya dia mendambakan Nonali, tetapi dia juga berani menyamar sebagai Raja Dewa. Dia benar-benar mencari mati. Semuanya sudah berakhir. Protagonis telah memberiku ultimatum. Aku harus segera pergi. Tuan muda, aku tahu Anda penuh belas kasihan, tapi bocah itu sudah keterlaluan. Kita tidak bisa membiarkan dia menginjak-injak kita. Biarkan aku mencari beberapa orang untuk menghabisinya. Kalau kau ingin mati, lakukan saja sendiri. Kenapa kau menyeretku ke dalam masalah ini? Tenang. Berpikirlah, apakah ada cara lain? Sekelompok, Su Chen, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Berlutut dan bersujudlah padaku 3 kali sekarang juga. Dan mungkin aku akan mengampuni nyawamu. Bagaimana? Tidak, bukankah itu kalimatku? Kau adalah protagonisnya. Namun kau mengatakan ini. Ya Jane, cukup. Sisi, aku tidak berbohong padamu. Aku benar-benar Raja Dewa. Jika kau tidak percaya padaku, aku bisa menelepon King Luan sekarang juga. Dan memintanya membawa segel Raja Dewa. Maka kau akan tahu. Segel Raja Dewa. Aku tidak membohongimu lagi. Sisi, tunggu sebentar. Nomor yang Anda hubungi. King Luan tidak mengangkat telepon. Pasti terjadi sesuatu. Segel Raja Dewa akan segera tiba di sini. Segel Raja Dewa. Apakah ini The bendanya? film was translated and narrated by M Media.
Bagaimana segel Raja Dewa bisa ada padamu? Salam, Raja Dewa. Kami memberikan penghormatan kepada Raja Dewa. Kami memberikan penghormatan kepada Raja Dewa. Semoga keberuntungan Raja Dewa seluas langit. Semoga keberuntungan Raja Dewa seluas langit. Ini benar-benar segel Raja Dewa. Mengapa kalian harus berlutut? Mengapa aku harus berlutut? Dia pasti telah mencuri segel Raja Dewa ini. Akulah Raja Dewa yang asli. Kau terus bersikeras bahwa Su Chen mencuri segel Raja Dewa milikmu. Apakah kau punya bukti? Aku, Nona Li benar. Bajingan ini berani berbicara begitu gegabah. Dan menyamar sebagai Raja Dewa. Dia benar-benar punya nyali. Ketua klan Li, pemimpin salah satu dari 3 klan besar. Seseorang sepertimu tidak memiliki kemampuan nyata. Ketua klan Shou, pemimpin salah satu dari 3 klan besar. Datang ke sini hanya untuk mencari perhatian. Raja Dewa, mohon jangan marah. Aku akan segera mengusir sampah ini. Kau berani, bukan? Kau bilang kau adalah Raja Dewa. Ketua klan Sun, pemimpin salah satu dari 3 klan besar. Lalu bagaimana Tuan Su? Mencuri segel Raja Dewa darimu. Aku dengar Raja Dewa adalah pejuang tiada tara. Dia tidak mungkin gagal menjaga segel Raja Dewa kan. Aku telah menjaga perbatasan selama 3 tahun. Segel Raja Dewa selalu disimpan oleh King Luan. Sekarang setelah King Luan hilang, ini pasti perbuatan Su Chen. Apakah yang kau maksud? Adalah komandan utama Raja Dewa, yang kehebatannya dalam bertempur hanya kalah dari Raja Dewa sendiri, Nona King Luan. Tepat sekali. Apa yang kau tertawakan? Aku tertawa karena kau bahkan tidak bisa berbohong dengan benar. Perkataanmu tidak konsisten. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Menurutmu? Satu-satunya orang yang mampu mengalahkan Nona King Luan adalah Raja Dewa sendiri. Jika Tuan Su bukan Raja Dewa, lalu bagaimana dia mengambil segel Raja Dewa dari Nona King Luan? Kesimpulannya, karena Tuan Su memegang segel Raja Dewa, dia pastilah Raja Dewa. Aku. Ketua klan Sun, kau benar-benar berbakat. Anda terlalu memuju, Raja Dewa. Menghadapi orang yang bukan siapa-siapa, hanyalah permainan anak kecil bagiku. Omong kosong macam apa ini? Aku tidak tahu bagaimana dia mendapatkan segel Raja Dewa dari King Luan. Tapi dia jelas seorang penipu. Akulah Raja Dewa yang asli. Anak baik, karena kau begitu keras kepala, aku akan memastikan kau mati setelah tahu kebenaran hari ini. Raja Dewa. Apa kau memanggilku? Ada apa? Bolehkah aku bertanya, bagaimana Anda memperoleh segel Raja Dewa dari Nona King Luan? King Luan memberikannya padaku sendiri. Keparat, kau dengar dia kan? Jika Tuan Su bukan Raja Dewa, lalu mengapa King Luan memberikan segel Raja Dewa kepadanya? Tidak ada lagi yang bisa dikatakan kan? Aku tidak punya waktu untuk membuang waktu pada kalian semua. Su Chen, karena kau mengaku sebagai Raja Dewa, apakah kau berani melawanku? Jika aku kalah, aku tidak akan berkata apa-apa. Tapi jika kau kalah, serahkan segel Raja Dewa dengan patuh. Kau berani atau tidak? Saudara Ye, ini adalah kesalahpahaman. Ini benar-benar kesalahpahaman. King Luan benar-benar memberikannya padaku sendiri. Ya Chen, cukup kau melebih-lebihkan masalah ini. Apa untungnya bagimu? Su Chen benar-benar palsu. Kalian semua telah ditipu olehnya. Bajingan, kau sudah sekarat. Dan kau masih berani menghina Raja Dewa. Cukup bicaranya. Su Chen, apakah kau berani menerima tantanganku atau tidak? Saudara Ye, mari kita bicarakan ini dengan tenang. Jangan marah. Bukankah segel Raja Dewa yang kau inginkan? Aku akan memberikannya padamu sekarang juga. Kalian semua melihatnya kan? Orang seperti dia. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi Raja Dewa? Sayang sekali kau baru menyadarinya sekarang. Hari ini adalah hari kematianmu, lancang. Raja Dewa telah menoleransi kesombonganmu berulang kali. Namun kau sama sekali tidak menyesal. Kejahatanmu tidak termaafkan. Maman, untuk menghadapi orang sepertimu, Raja Dewa bahkan tidak perlu menggerakkan jari. Biarkan kami, 3 ketua klan di kota Yon, yang mengantarmu ke ajalmu secara pribadi. Anggap saja itu sebuah kehormatan. Anak muda, apa kau yakin ingin menjadikanku musuh? Menjadikan seluruh istana Raja Dewa sebagai musuh? Lelucon apa ini? Kami semua adalah pendukung istana Raja Dewa. Sebaliknya, justru kau, yang hari ini, berusaha memusuhi 3 klan besar dan memusuhi istana Raja Dewa. Aku baru saja kembali ke kota Yon, sementara posisiku sebagai Raja Dewa belum stabil. Jika aku benar-benar menyinggung keluarga-keluarga ini, sungguh tidak sepadan dengan harganya. Keparat kau Su Chen. Sepertinya, Ye Chen masih ragu. Masih ada peluang. Mengapa kita tidak melupakan masalah ini saja? Mari kita diskusikan ini secara pribadi. Aku pasti akan memberikanmu jawaban yang memuaskan. Bagaimana menurutmu? Mengingat sikapmu, aku tidak akan mempermasalahkannya. Jelaskan pada semua orang dengan jelas asal-usul segel Raja Dewa, dan buktikan identitasku. Mungkin aku akan mengampuni nyawamu. Apa kau serius? Raja Dewa, Anda tidak perlu meladeni penjilat seperti ini. Aku tahu Anda murah hati. Tetapi, jika sampah ini tidak diberi pelajaran, hal itu akan merusak martabat 3 klan besar kami. Bahkan lebih parah lagi merusak martabat istana Raja Dewa. Tapi, Saudara Su, aku
Aku tahu kau khawatir tentang hubungan antara dia dan aku. Tapi dia benar-benar. Dia jelas tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Pantas memberi mereka pelajaran korektif. Ini perkembangan yang menguntungkan. Kalian berdua benar-benar bodoh. Bukan itu maksud kami. Berhentilah mengipasi api. Tidakkah kau lihat dewa perang kita sedang benar-benar marah? Benar sekali, orang yang tidak tahu diri ini. Segera setelah Raja Dewa memberi perintah, aku akan memenggal kepalanya dan menjadikannya wadah anggur demi menjaga martabat istana Raja Dewa. Sekumpulan cacing. Apa kau benar-benar mengira aku, Ye Chen, tidak berani membunuhmu? Memangnya kenapa jika kau sesumbar sampai ke langit, cacing tetaplah cacing? Hari ini adalah hari kematianmu. Serahkan nyawamu. Cukup. Apa aku menyuruhmu bergerak? Raja Dewa, redam kemarahan Anda. Aku terlalu gegabah. Saudara Ye, orang-orang ini benar-benar keterlaluan. Aku selalu mengagumi martabat saudara Ye dan memujamu. Terlebih lagi, terhadap istana Raja Dewa, aku sangat setia. Jadi jangan khawatir, hari ini aku pasti akan membersihkan namamu. Apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Jika kau benar-benar bersedia tunduk padaku, aku akan mengampunimu. Masih ada peluang. Apa yang lebih aman daripada berada di bawah bos besar? Aku benar-benar jenius. Tentu saja, aku akan meluruskan kesalahpahaman ini untukmu, saudara. Semuanya. Menurutku ada beberapa hal yang lebih baik dikatakan dengan jelas. Aku memang bukan dewa perang. Dewa perang yang sebenarnya adalah pria ini, Ye Chen, saudara Ye, segel Raja Dewa ini. Aku hanya menyimpannya untuknya. Apakah semua orang mendengarnya dengan jelas? Ini. Semua orang mendengarnya. Kesalahpahaman telah diselesaikan. Mengapa kau belum berlutut saat melihatku? Ketua Klan Shou, permainan apa yang sedang dimainkan Raja Dewa? Aku kurang mengerti. Kau tidak paham. Tidakkah kau lihat tadi? Raja Dewa menepuk bau anak itu 2 kali. Aku melihatnya. Aku dengar Raja Deong adalah ahli racun yang mampu meracuni seseorang tanpa mereka sadari, menyebabkan mereka mati dalam tidur beberapa hari kemudian. Kupikir di hari yang penuh sukacita ini, Raja Dewa tidak ingin membawa nasib buruk, sehingga dia melakukannya secara diam-diam. Dalam beberapa hari, dia pasti akan mati. Jadi begitu. Raja Dewa sungguh manusia yang luar biasa, Maman. Apa yang kalian berdua bisikan? Siapa yang diracuni? Ya. Raja Dewa itu lurus dan terhormat. Dia tidak akan memakai racun. Raja Dewa itu bijak dan benar. Raja Dewa mengampuni nyawamu. Mengapa kau belum pergi juga? Inikah kesetiaan yang kau bicarakan? Kau masih berani mempermainkanku? Bukan itu, saudara Ye. Aku sudah menjelaskannya kepada mereka, tapi mereka tidak mengerti. Kau tidak bisa menyalahkanku. Baiklah, saudara Su. Berhentilah bermain-main. Suruh saja para ketua klan untuk mengusirnya. Tidak, Sisi. Ye Chen, demi persahabatan kita selama bertahun-tahun, hari ini kau harus meminta maaf kepada saudara Su. Aku akan memintanya memberikan penawar untukmu. Dan mulai sekarang, kita impas. Baiklah, Li Sisi, pada akhirnya kau tetap memilih Su Chaerzu buka. Jangan salahkan aku jika aku tidak punya perasaan. Ini hanya membuatmu terlihat lemah. Kejadian hari ini adalah kesalahanmu sejak awal. Aku benar-benar kecewa padamu. Apa kau tahu bahwa aku datang ke kota Yon hanya untukmu? Sekarang, setelah keadaan menjadi seperti ini, seluruh kota Yon tidak ada hubungannya lagi denganku. Apa maksudmu? Apa maksudku? Tentu saja, artinya menghancurkan seluruh kota Yon. Aku ingin menunjukkan padamu siapa Raja Dewa yang sebenarnya, dan siapa eksistensi tertinggi yang menguasai seluruh istana Raja Dewa. Su Chen, aku pertaruhkan martabatku sebagai Raja Dewa. Kau akan mati hari ini. Semuanya berakhir, Ye Chen sangat marah. Su Chen, berlututlah sekarang. Bersujudlah padaku 3 kali, dan mungkin aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Bajingan, mulutmu besar sekali untuk orang yang tidak berarti. Dengan kami bertiga di sini hari ini, jangan pernah berpikir untuk menyentuh Raja Dewa. Atas perintah Raja Dewa, kami bersumpah untuk melindungi Raja Dewa dengan nyawa kami. Su Chen, hanya itu yang bisa kau lakukan, bersembunyi di balik kerumunan. Bukankah kau Raja Dewa? Mengapa kau begitu tidak berguna? Apa kau yakin ingin membunuhku hari ini, meskipun aku sudah memberikan segel Raja Dewa padamu? Tidakkah menurutmu ini sudah sedikit terlambat untuk mengatakan hal-hal ini sekarang? Aku, Ye Chen, tidak pernah mengalami penghinaan seperti ini seumur hidupku. Kau adalah yang pertama, dan kau akan menjadi yang terakhir. Su Chen, apakah kau siap untuk mati? Sepertinya tidak ada jalan keluar, karena keadaannya sudah seperti ini. Aku akan bertarung sampai mati denganmu. Ye Chen telah melakukan pengkhianatan hari ini. Kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Atas perintah Raja Dewaku, eksekusi Ye Chen, bagaimanapun caranya. Atas perintah Raja Dewa. Ye Chen,
Hari ini adalah hari kematianmu. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kau berlutut sekarang, mungkin aku akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, aku tidak keberatan melenyapkanmu. Lalu meratakan seluruh kota Yun hingga ke tanah. Mulutmu besar sekali. Rasakan ini. Sekumpulan cacing, tidak sepadan dengan usahanya. Saudara Su, jangan gugup. Tidak peduli sekuat apapun Ye Chen, dia tidak akan bisa mengalahkan para kepala dari 3 klan besar. Kuharap begitu. Ketua Klan Sun, apakah Anda baik-baik saja? Ketua Klan Sun. Ini kesalahanku, karena kurang terampil. Aku telah gagal menjaga kepercayaan Raja Dewa. Kekuatan bocah ini tidak sederhana. Dia setidaknya memiliki kekuatan 4 sekte atas, bahkan dengan 3 klan besar yang digabungkan. Kami tidak bisa menghentikannya. Ye Chen, kau ingin membunuhku. The film Mengapa was kau bertindak begitu translated kejam and terhadap mereka? narrated by Mereka M mendatangkan Media. ini pada diri mereka sendiri. Cacing-cacing ini tidak bisa melindungimu sekarang. Kartu apalagi yang kau miliki tunjukkan. Ye Chen, jika kau ingin membunuh saudara Su, kau harus melangkahi mayatku terlebih dahulu. Sisi, apa kau belum mengerti? Anak ini sama sekali bukan Raja Dewa. Dia hanyalah cacing yang tak berdaya dan menyedihkan yang hanya tahu cara bersembunyi di balik wanita. Aku tidak peduli apakah dia seorang Raja Dewa atau bukan. Aku memilihnya tanpa keraguan. Sisi. Sebenarnya, aku. Saudara Su, kau tidak perlu menjelaskan apapun kepadaku. Entah kau seorang Raja Dewa atau bukan. Aku memilihmu. Sucier, kau pantas mati. Sisi, Semuanya sudah berakhir sekarang. Langit. Kumohon, di kehidupanku selanjutnya, jangan jadikan aku penjahat. Semuanya berhenti. Liu Lian, kakak senior Dewa Perang. Kakak senior. Apa yang sedang terjadi di sini? aku adalah adik seperguruan, Ye Chen. Adik seperguruan. Guru sebelumnya menunjukkan foto dirimu padaku. Aku tidak mungkin salah. Kamu adalah adik seperguruan yang direkrut oleh guru setelah aku turun gunung. Lalu siapa dia? Mengapa dia juga memanggilku kakak senior? Liu Ruyan, kakak senior Ye Chen di dalam buku, adalah taipan bisnis teratas di Kerajaan Naga. Salah satu dari sekian banyak kekasih Ye Chen, ratu bisnis legendaris yang dingin, yang mengendalikan sebagian besar uratnya di ekonomi Kerajaan Naga. Tidak hanya dia berada di puncak 4 sekte atas, tetapi dia juga memiliki dukungan dari sekte pembunuh. Kakak senior, jangan salah paham. Aku adalah adik seperguruan yang asli. 3 kepala keluarga di sini. Semuanya terluka oleh bajingan bernama Ye Chen ini. Anda harus menegakkan keadilan untukku. 2 adik seperguruan muncul sekaligus. Ini cukup menarik. Su Chen, tidakkah kau punya rasa malu? Aku. Semua orang di sini melihatmu. Menyerang dan melukai orang barusan. Apakah kau mencoba berbohong untuk lolos dari ini? Mungkinkah kau, ketua grup badai, Liu Ruyan, yang telah mencapai 4 sekte The atas? film was translated Dan kamu and siapa? narrated Aku Xiao by Yuan, M Media. kepala keluarga peringkat kedua, di kota Yon. Aku melihatmu di konferensi lelang. Aku punya sedikit ingatan. Nona Liu, karena Anda adalah kakak senior Raja Dewa. Anda harus menegakkan keadilan untuk masalah hari ini. Bajingan Ye ini memanfaatkan kebaikan Raja Dewa dan toleransinya, mempermalukan semua orang, dan mengancam akan meratakan kota Yon. Lalu kenapa? Kalian semua buta, bahkan gagal mengenali tuanmu yang sebenarnya. Siapa yang bisa kau salahkan atas hal itu? Bajingan, beraninya kau menyamar sebagai Raja Dewa di depan Nona Liu. Kau benar-benar menjemput ajab. Tepat sekali. Kau hanya berada di tahap awal 4 sekte atas. Bagaimana mungkin kau bisa menandingi Nona Liu yang berada di puncak 4 sekte atas? Raja Dewa bahkan tidak perlu mengangkat jari. Kau akan mati tanpa tempat untuk dikubur. Kakak senior, kau melihatnya sekarang, bukan? Sekelompok orang bodoh yang buta ini bahkan tidak bisa membedakan antara Su Chen dan aku, Raja Dewa yang asli. Katakan pada mereka dengan cepat, siapa aku sebenarnya. Kakak senior, jangan tertipu oleh Ye Chen. Aku adalah adik seperguruanmu yang sebenarnya. Kau sudah sekarat dan masih memutarbalikkan fakta. Kakak senior, aku punya surat di sini yang guru berikan padaku. Su Chen, sebelum beliau meninggal, sekali lihat kau akan tahu. Sebuah kesalahan perhitungan. Bagaimana aku bisa melupakan hal ini? Ini memang tulisan tangan guru sendiri. Jadi kamu adalah penyamarnya setelah semua ini. Aku bertanya-tanya,
saat kau mencuri segel Raja Dewa milikku, tetapi tidak berhasil. Kau juga mengambil surat yang diberikan guru kepadaku. Jadi di sanalah kau menungguku. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kapan aku pernah mencuri suratmu? Kakak senior, aku bisa membuktikan kepadamu bahwa surat ini diberikan kepadaku oleh guru. Bagaimana kamu berniat membuktikannya? Akan kukatakan dengan jelas, jika aku menemukan siapa di antara kalian yang menyamar menjadi adik seperguruanku, aku punya 10.000 cara membuat hidup orang itu lebih buruk dari kematian. Tenanglah, kakak senior. Kali ini, aku pasti akan mengungkap wujud asli penipu ini. Aku ingin melihat bagaimana caramu memutarbalikkan fakta. Ye Chen, kau mengklaim guru memberikan surat ini kepadamu. Lalu, apakah kau tahu apa yang tertulis di dalamnya? Tentu saja tidak. Belum lagi yang lain. Bahkan aku belum pernah membukanya. Kau belum membukanya, atau kau tidak punya waktu untuk membukanya. Apa maksudmu? Kakak senior, lihatlah. Surat ini masih tersegel vakum, yang berarti tidak ada seorang pun yang membukanya. Aku yakin dia juga belum melihatnya. Tetapi ketika guru menyerahkan surat ini kepadaku, dia mengungkapkan kepadaku isi umum dari surat tersebut. Isi ini seharusnya cukup untuk membuktikannya kepadamu. Apa yang kau katakan? Bagaimana itu mungkin? Itu memang mungkin. Kalau begitu katakan padaku, apa yang tertulis di surat itu? Kakak senior, jangan tertipu olehnya. Aku. Diam, sebelum masalah ini selesai. Mengapa kamu begitu panik? Mungkinkah kamu punya hati nurani yang bersalah? Kamu, bagaimana mungkin kamu mengetahui hal The ini? film Aku was mengatakan guru translated memberitahuku. and Kakak senior, narrated by apakah Anda Emilia. percaya padaku? Memang, selain guru, tidak ada orang lain yang tahu tentang ini. Sepertinya kau memang benar-benar adik seperguruan. Apa yang kamu katakan? Pada kakak senior, kamu tidak boleh mendengarkannya. Dia pasti mengarang semua itu. Aku akan membunuh penipu ini sekarang juga. Tutup mulutmu. Jika kau bisa membuatku percaya dengan bualanmu, aku mungkin akan menamparnya sendiri. Kakak senior, Kau bisa makan apapun yang kau mau, tapi kau tidak bisa bicara sembarangan. Aku, Liu Ruyan, hanya memiliki satu adik seperguruan, dan dia adalah Su Chen. Jika kau berani menyamar menjadi adik seperguruan, kau menjadikan dirimu musuhku. Untungnya, aku ingat, kakak senior memiliki konstitusi yang murni. Ye Chen, di sisi lain, memiliki konstitusi yang murni. Jika keduanya benar-benar melakukan kultivasi ganda dan menerobos ke tahap Nascent Soul, Ye Chen akan benar-benar tak terkalahkan. Jika aku tidak salah, surat ini membahas tepat tentang hal itu. Adik seperguruan. Karena guru sudah mengatur segalanya. Aku tentu akan mematuhi perintah guru. Sekretaris Liu, pilih hari yang baik. Dan undang semua keluarga terhormat dari Kerajaan Naga untuk mengadakan jamuan pertunangan yang megah. Ya, Perjamuan pertunangan. Kakak senior, apakah Anda akan menikah? Dengan siapa? adik seperguruan. Lelucon apa yang sedang kau buat? Tentu saja, itu dirimu. Aku. Kenapa kau begitu terkejut? Apa kau tidak membaca isi surat itu? Guru sudah menjodohkanku denganmu. Apa? Kau tidak senang? Tidak, aku sama sekali tidak bermaksud begitu. Aku tamat. Bahkan jika itu hanya pertunangan, jika nantinya Liu Ruyan mengetahui kebenarannya, bukankah aku akan mati dengan kematian yang lebih menyedihkan? Tidak, aku harus mencari jalan. Saudara Su, bukankah kau bertunangan denganku? Bagaimana bisa kau bertunangan dengan wanita lain? Benar, kakak senior, hari ini adalah perjamuan pertunanganku dengan Sise. Dan kau tahu, Sise dan aku sudah menjadi kekasih masa kecil. Jeti kekasih masa kecilmu, hanya sampah seperti ini, adik seperguruan. Seleramu sangat buruk. Itu sudah keterlaluan. Keluarga Liang kecil. Bagaimana bisa dibandingkan dengan keluarga Liu milikku? Atau mungkin, kau bisa membantu adik seperguruan, memperkuat istana Raja Dewa miliknya. Aku, cukup. Kalian semua sudah kehilangan akal. Mengantre untuk memperebutkan penipu ini. Karena kakak senior tidak mempercayaiku. Aku akan membuktikannya padamu. Yi Chen, kau punya keberanian yang besar. Lihat sekarang, Raja Dewa yang agung. Bagaimana mungkin dia gagal melindungi segel Raja Dewa? Jadi dia hanyalah penipu yang tidak berdaya. kau bahkan tidak punya sedikit pun energi dalam. Ini, Sekarang setelah sampai pada titik ini, mari kita lihat alasan apa yang bisa kamu buat. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Akui semuanya. Jika tidak, aku akan menghabisi nyawamu di sini. kakak senior, sebenarnya masalah ini sudah lama ingin kuceritakan kepadamu. Namun aku tidak pernah mendapat kesempatan. Kurasa aku harus memberitahumu sekarang. Ilmu bela diriku telah lumpuh. Butuh waktu lama untuk memulihkannya. Cacat, siapa yang begitu lancang hingga berani menyentuhmu? Beberapa waktu lalu, aku bertemu sekelompok pria berbaju hitam. Mereka mencoba mencuri segel Raja Dewa milikku di jalan. Mereka semua sangat terampil. Di puncak 4 sek atas, aku hanya bisa melawan dan mundur. Nyaris berhasil menyelamatkan nyawaku. Lagi pula, King Luan telah tiada. Apa yang kau katakan? King Luan sudah mati.
Pasti kamu pelakunya. Kamu bersekongkol dengan orang-orang berbaju hitam itu untuk membunuh King Luan dan mencuri segel Raja Dewa. Ye Chen, apa kau pikir pria berbaju hitam itu mau bekerja sama dengan orang tak berdaya sepertiku? Lagi pula, segel Raja Dewa sudah dicuri olehmu. Kamu, Kakak senior, aku sudah memberitahumu fakta yang sebenarnya. Apakah kau ingin membunuhku atau menyiksaku? Itu terserah padamu. kakak senior, kamu tidak boleh percaya pada penipu ini. Masalah ini memang rumit, namun aku bukannya tidak punya cara untuk membedakan kebenaran. Jimat Giok ini adalah batu pendampingku. Guru pernah berkata, jika ini adalah belahan jiwaku yang ditakdirkan, Giok itu akan beraksi. Karena guru sudah menjodohkanku dengan adik seperguruan. Itu berarti, adik seperguruan adalah belahan jiwaku yang ditakdirkan. Kalian berdua, masing-masing teteskan sedikit darah ke atas Giok ini. Siapapun yang dikenali oleh Giok itu, orang itulah adik seperguruan yang asli. The film was translated and Apa kamu narrated takut? by M Media. Aku tidak takut. Apa yang perlu kutakutkan? Suchan, kenapa kau ragu? Dia tidak ragu. Dia jelas ketakutan. Bajingan. Bagaimana mungkin Raja Dewa takut? Dia hanya bersikap murah hati. Takut bahwa, begitu hasilnya keluar, nyawamu akan melayan. Mamang, Raja Dewa, Anda telah mengampuninya berulang kali. Namun dia tetap tidak tahu berterima kasih. Tidak perlu melakukan itu. Jika dia benar-benar bisa membuat Giok itu mengenalinya, aku potong kepalaku dan biarkan dia menendangnya seperti bola. Anda sendiri yang mengatakannya, Raja Dewa. Karena si bodoh ini ingin mati, maka tunjukkan kebenaran padanya, dan biarkan dia mati dengan mengetahui alasannya. Kakak, di pihak mana kau sebenarnya? Jangan menjebakku seperti itu. Apa kau akan mengujinya atau tidak? Aku akan mengujinya, aku akan mengujinya. Kakak senior, aku. Lihat sekarang. Dia hanyalah seorang penipu. Ini bagaimana mungkin? Karena sudah begini, maka kau harus mati. Penerusku, sekarang, aku akan mewariskan seni ilahi dunia bawah mendalam kepadamu. Perhatikan baik-baik. Saudara Su, apa yang terjadi padamu? Dia benar-benar belahan jiwaku yang ditakdirkan. Ini mustahil. Giok ini pasti palsu. Mengapa aku merasa telah kehilangan sesuatu? Mengapa terasa sangat aneh? Tuhan, aku juga bisa menggunakan ilmu bela diri sekarang. Sepertinya warisan dari Giok itu telah memulihkan seni bela dirimu. Selamat adik seperguruan. Mungkinkah Ye Chen bukanlah jodoh sejati Liu Ruyan? Hanya karena dalam alur cerita asli, aku bukan bagian darinya, sehingga dia tidak pernah benar-benar mengujinya. Jika dilihat dari sudut pandang ini, jika aku mengambil Liu Ruyan dan melakukan kultivasi ganda, maka bukankah aku bisa melawan Ye Chen? Ye Chen, sekarang karena Giok itu telah mengakui pemiliknya, kepalamu adalah milikku. Dalam mimpimu, Su Chen, meskipun aku tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk membuat Giok itu mengenalimu, aku adalah Raja Dewa. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Kau ingin menyangkalnya. Lalu kenapa jika aku melakukannya? Kepalaku ada di sini. Jika kamu punya kemampuan, datang dan ambil. Mengambil kepalamu tidak memerlukan adik seperguruan untuk bertindak. Aku bisa melakukannya sendiri. Kakak senior, apakah kamu yakin ingin melindungi orang yang merupakan musuhku ini? Tutup mulutmu. Apakah kakak senior sebutan yang layak untukmu? Su Chen, kamu keparat, hanya berani bersembunyi di balik seorang wanita. Jika kamu punya nyali, maka lawanlah aku secara jantan. Mengapa aku harus melawanmu? Aku adalah Raja Dewa yang bermartabat. Mengapa aku harus bersaing dengan orang bukan siapa-siapa? Seorang bukan siapa-siapa. Baiklah, bahkan jika kamu adalah Raja Dewa, aku menantangmu sekarang juga. Sebagai Raja Dewa, kamu tidak akan berani menolak, bukan? Ye Chen benar. Jika aku tidak membalas, setelah provokasi seperti itu, aku khawatir itu akan memicu kecurigaan di antara bawahanku. Jika kebenaran terungkap, konsekuensinya tidak akan ada habisnya. Ye Chen berada di tahap awal 4 sek atas, dan setelah menerima warisan, aku berada di tahap menengah 4 sek atas. Mungkin aku benar-benar bisa melawannya. Baiklah, karena kau mencari mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Adik seperguruan, luka lamamu belum sembuh. Biar aku saja yang menangani ini. Benar, saudara Su. Menghadapi orang seperti dia tidak sebanding dengan usahamu. Su Chen, aku akan membunuhmu dan mengambil kembali semua yang telah hilang dariku.
Kau sebenarnya berada di tahap awal 4 sekte surgawi. Tidak menyangkakan. Aku sudah lama menembus tahap Nascent Soul. Kekuatan 4 sekte atasmu. Tidak ada apa-apanya di mataku. Ada kata-kata terakhir. Takdir sungguh kejam. Liu Ruyan hanya berada di puncak 4 sekte atas. Bahkan, jika kita semua bertarung bersama, kita tidak akan menjadi tandingan bagi Ye Chen. Sepertinya aku ditakdirkan mati hari ini. Adik seperguruan, jangan khawatir. Bahkan jika harus mati, aku akan melindungimu sampai akhir. Kakak senior, tolong jangan ikut campur dalam hal ini. Aku akan menghadapi konsekuensi dari tindakanku sendiri. Tidak perlu bagimu untuk mengorbankan dirimu. Apa ini? Setiap kali aku menyentuh Su Chen, aku merasakan aliran listrik aneh di tubuhku. Mungkinkah ini reaksi dari jimat Jio? Saudara Su, meskipun aku tidak memiliki ilmu bela diri, namun, jika Ye Chen ingin membunuhmu, dia harus melangkahi mayatku terlebih dahulu. Tepat sekali. Ye Chen, kau pengecut. Benar-benar melakukan serangan diam-diam. Jika kau ingin menyakiti Raja Dewa, kau harus melewati kami dulu. Kami setuju. Kami bersumpah untuk melindungi Raja Dewa sampai mati. Kalian orang bodoh yang buta. Di hadapan kekuatan mutlak, kalian masih menolak untuk percaya. Baiklah, karena itu masalahnya. Aku akan mengakhiri kalian semua dengan cepat. Pergilah ke neraka. Tunggu. Apalagi yang ingin kamu katakan? Ye Chen, kau boleh membunuhku tidak masalah. Tapi mereka tidak bersalah. Bunuh aku, dan biarkan mereka pergi. Su Chen, Tutup mulutmu. Apakah aku memberimu izin untuk berbicara? Bunuh aku saja dan lepaskan mereka. Aku sudah pernah mati sekali sebelumnya. Biarkan aku melakukan satu perbuatan baik hari ini. Masih mencoba menjadi pahlawan saat sekarat. Baiklah, aku akan mengabulkan keinginanmu. Terimalah serangan telapak tangan ini. Su Chen, saudara Su. Tuan muda. Tahap awal 4 sekte surgawi. Tuan muda. Raja Dewa. Raja Dewa. Saudara Su. Raja Dewa. Siapa kamu? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Siapa aku bukanlah sesuatu yang layak kau ketahui. Jika kau cerdas, kau akan segera menyerahkan segel Raja Dewa. Kamu pikir kamu bisa mengambil segel Raja Dewa begitu saja? Tentu saja aku tidak sendirian. Kakak senior, Kakak senior, ini masalah. Puncak dari 4 sekte atas. Jika mereka benar-benar melawanku, aku belum tentu bisa menang. berhenti. Keahlian macam apa itu menangkap seorang wanita? Jika kau punya nyali, lawanlah saudara Ye 1 lawan 1. Jangan coba-coba mengelak dari ini. Jangan kira aku tidak tahu bahwa dia adalah orang terpenting baginya. Sekarang, setelah dia ada di tanganku, bahkan jika dia berada di tahap awal 4 sekte surgawi, dia akan mati hari ini. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Bagaimana? Kecuali kau dengan patuh menyerahkan segel Raja Dewa, aku akan melepaskan wanita ini. Aku akan mengampuni nyawamu. Bagaimana? Dalam mimpimu, jika kau menolak untuk bekerja sama, jika kau masih tidak menyerahkan segel Raja Dewa, aku akan langsung mengambil nyawa wanita ini. Tuhan, apa yang sedang terjadi? Su Chen lari. Mereka bukan orang yang bisa kau hadapi. Diam. Jadi begitu rupanya. Selama Liu Ruyan terluka, aku juga akan terluka. Itu pasti karena jimat giok tersebut. Jika dilihat dari sudut pandang ini, jika Liu Ruyan benar-benar mati, maka bukankah aku juga akan binasa? Tidak. Liu Ruyan tidak boleh mati. Cepat, berikan saja segel Raja Dewa itu kepada mereka. Akui sekarang bahwa kamu bukan lagi The film adik was seperguruannya. translated Bagaimana and bisa kamu gagal narrated menyelamatkannya? by M-Media. Kamu harus memohon pada orang luar sepertiku. Saudara Ye, berhentilah bercanda. Bukankah tadi kau bilang bahwa Liu Ruyan adalah kakak seniormu? Lagi pula nyawa manusia sedang dipertaruhkan di sini. Istana Raja Dewa seharusnya melindungi warga kerajaan naga. Ini adalah nyawa seseorang. Bisakah kau benar-benar diam saja dan membiarkannya terbunuh? Lalu kenapa? Sejak saat dia memilih untuk berdiri di sisimu, dia dan aku tidak memiliki hubungan apapun. Jika orang-orang itu membantuku membunuhnya, itu hanya membuatku tidak perlu melakukannya sendiri. Kakak senior, aku minta maaf. Demi masa depan Istana Raja Dewa, aku tidak punya pilihan selain mengorbankanmu. Kau jauh lebih buruk dari yang kubayangkan. Bagaimana kau bisa begitu berdarah dingin? Aku benar-benar salah menilaimu. Ye Chen, ilmu bela dirimu memang sangat hebat. Tolong selamatkan dia. Berikan saja segel Raja Dewa itu padanya. Kau bisa mengambilnya kembali nanti. Jangan korbankan Nona Liu. Apa yang kalian semua tahu? Segel Raja Dewa adalah harta tertinggi Istana Raja Dewa dan fondasi kerajaan naga. Itu tidak boleh jatuh ke tangan penjahat. Mengorbankan satu Liu Ruyan tidak ada artinya. Aku pun akan mengorbankan diriku jika perlu. Segel Raja Dewa adalah hakku. Selama aku tidak menghendakinya,
Tidak ada yang bisa mengambilnya dariku. Sayang sekali. Sayang untuk apa? Hanya saja sayang bahwa King Luan telah tiada. Aku adalah tak bisa menyelamatkan kakak senior dasar pecundang. Dan sekarang aku malah merenggut nyawanya kakak senior. Apa katamu? King Luan dibunuh oleh mereka. Kamu membunuh King Luan. Itu benar kami membunuhnya. Bahkan jika kau tidak peduli tentang nyawa wanita ini, benar-benar pikir bisa lawan kami berempat. Akan kukatakan sekali lagi, jika kau tidak menyerahkan segel Raja Dewa, aku akan segera membunuh wanita ini. Dan setelah itu aku akan membunuhmu. Saudara Ye, kau terus mengatakan bahwa Liu Ruyan adalah kakak seniormu. Bisakah kau benar-benar membiarkan nasibnya begitu saja? Bagaimana kau bisa menghadapi gurumu seperti ini? Bagaimana kau bisa menghadapi King Luan? Jika King Luan tahu bahwa Tuan yang ia lindungi dengan nyawanya ternyata begitu berdarah dingin, dia tidak akan pernah tenang di alam sana. Jadi kamu mengakui bukan kamu Raja Dewanya? Aku telah membohongi kalian semua sejak awal. Aku sebenarnya bukanlah Raja Dewa. Selama kau menyelamatkan Liu Ruyan, aku akan melakukan apapun yang kau minta. Apapun yang aku minta. Baiklah, berlututlah sekarang. Dan bersujudlah padaku 3 kali. Dan aku akan menyerahkan segel Raja Dewa. Su Chen, kau tidak perlu merendahkan dirimu seperti ini. Orang seperti dia hampir tidak layak menjadi Raja Dewa. Bahkan jika aku mati, aku akan mati dengan bermartabat. Tutup mulutmu. Apakah aku memberimu izin untuk mati tanpa persetujuanku? Tidak ada yang bisa membunuhmu. Su Chen, Raja Dewa, aku tahu kau ingin menyelamatkan Nona Liu. Namun statusmu begitu mulia. Bagaimana bisa kau berlutut pada sampah ini? Omong kosong apa ini? Yi Chen, jangan menguji kesabaranku. Sekalipun kami mati hari ini, kami akan menyeretmu ikut serta. Kamu pikir kamu bisa hanya dengan sekelompok? Raja Dewa, kau tidak boleh berlutut. Bagaimana sudahkah kamu memutuskan? Apakah kamu akan berlutut atau tidak? Sudahkah kalian memutuskan? Aku tidak punya banyak waktu untuk membuang waktu bersamamu. Baiklah. Aku akan berlutut. Su Chen jangan. Lepaskan aku. Saudara Su, Seorang pria sejati tahu kapan harus mengalah dan kapan harus berdiri. Jika kita tidak bertemu dalam keadaan seperti ini, aku mungkin bahkan sudah berbagi minuman denganmu. Bisakah kau menyelamatkannya sekarang? Tentu saja, aku Ye Chen memegang janjiku. Segel Raja Dewa ada di sini. Lepaskan dia. Lempar dulu segel Raja Dewa itu ke sini, maka aku akan melepaskannya. Kenapa kau tidak datang membantu? Kalian sekelompok pengecut berani membunuh King Luan dan mencuri segel Raja Dewaku. Kakak senior, apa kau baik-baik saja? Mati. Apakah ini kekuatan sejati dari 4 sekte surgawi? Mundur. Kejar mereka. Orang-orang berpakaian hitam itu telah mencuri segel Raja Dewa. Narrated by M Media. Keparat beraninya kalian mempermainkanku. Tinggalkan segel Raja Dewa itu. Apa yang sedang kau lakukan? Apa yang sedang kulakukan? Tentu saja aku sedang membuktikan identitasku padamu. Hari ini akan kutunjukkan seperti apa playboy sejati itu. Semuanya. Aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Semua pengeluaran di mal ini ditanggung oleh Tuan Muda Su. The film was translated and narrated by M Media. Uang sedang berhamburan. Uang sedang berhamburan. Uang sedang berhamburan. Hidup Tuan Muda Su. Hidup Tuan Muda Su. Hidup Tuan Muda Su.
Hidup Tuan Muda Su. Mengapa aku merasa saudara Su makin ganteng pas buang-buang uang? Kamu benar-benar seorang playboy. Cara pameranmu berbeda dari orang lain. Bagaimana? Apa kau tahu siapa aku sekarang? Aku tahu aku salah. Tuan Muda Su, aku salah. Tuan Muda Su. Tuan Muda Su, mataku yang buta. Aku gagal mengenali status Anda. Aku bersedia menebus kesalahan. Asalkan Tuan Muda Su menahanku di sisimu untuk melayanimu. Aku Suchen mungkin liar dan tidak terkendali, tapi tidak sampai mencuri makanan saat aku lapar. Para wanita yang pernah kau sentuh, menurutku menjijikan. Kau, Bukankah kau menyukai pria? Kalau begitu akan kukirim kau ke Afrika untuk menambang. Ada banyak pria di sana. Dan mereka sangat kuat. Bawa pergi. tidak, aku tidak mau pergi ke Afrika. Sayang, selamatkan aku. Adapun kau, lebih baik kau mati saja. Sucian, apakah kamu sudah gila? Membunuh seseorang di depan umum? Apakah kamu mencoba mencoreng nama Istana Raja Dewa? Apa yang kau panikan? Ada orang lain yang lebih cemas darimu. Berhenti kalian semua. Dan mereka datang. Kakak. Kakak, selamatkan aku. Mereka akan membunuhku. Kau benar-benar nekat. Berani-beraninya menyentuh keluarga Xiao. Siapa kamu? Berani-beraninya berparade di jalanan dengan tentara pribadi. Pasukan pribadi. Cantik. Kau salah. Aku adalah Jenderal Bintang 5 Xiaomeng yang ditunjuk langsung oleh kepala negara. Pasukan ini memiliki izin. Jenderal Bintang 5. Kakak, kau benar-benar menjadi Jenderal Bintang 5. Kalau begitu, mulai sekarang keluarga Xiao kita akan bangkit ke puncak. Kita tidak perlu lagi memandang wajah orang lain. Su Chen, meskipun kau adalah ketua grup Su, apa yang bisa kau lakukan padaku, kakak? Bunuh orang ini sekarang juga, dan balas dendam untukku. Pakai kekuasaan buat nindas orang. Memangnya kenapa? Kalau kau seorang Jenderal Bintang 5, bukankah kau masih di bawah Istana Raja Dewa? Suamiku The film adalah was seorang raja. translated and Jangan narrated bicara by omong M kosong. Media. Jadi ini Jenderal Xiao. Mohon maaf. Aku tadi hanya bercanda dengan adikmu. Bercanda, jangan pikir, karena kamu orang terkaya di kota Yon, aku tidak akan berani menyentuhmu. Di hadapan Istana Raja Dewa, kalian semua hanyalah semut yang melakukan kejahatan di depan umum hari ini. Menurut hukum, kau harus mati. Saudara Su, bukankah kau memiliki segel Raja Dewa? Kenapa tidak keluarkan dan buat mereka ketakutan? Jangan bicara omong kosong. Zhao Ming adalah salah satu bawahan Ye Chen, letnan utamanya. Apa kau benar-benar berpikir dia tidak akan mengenali siapa Raja Dewa itu? Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Jenderal Xiao, hari ini cuma salah paham. Dia menyerang staf layanan di depan umum, lalu memeras 2 miliar dariku. Selain itu, dia melecehkanku di depan semua orang. Jika itu kau, apakah kau hanya akan diam menonton? Atau mau pakai wewenangmu untuk kepentingan pribadi? Lagi pula, aku adalah seorang pebisnis, warga negara yang taat hukum. Bagaimana mungkin aku melakukan pembunuhan? Konflikku sama adikmu cuma salah paham. Kau hanya omong kosong. Aku akui, aku memang mengatakan beberapa hal kepada istrimu. Tapi kau benar-benar mencoba membunuhku. Kakak, kau harus percaya padaku. Dia benar-benar menyeret Bei Bei ke Afrika untuk bekerja di tambang. Su Chen, aku tahu kau anak manja. Tapi apa yang kau katakan hari ini tidak memiliki bukti. Dan kau melakukan kekerasan di depan umum. Kami semua melihatnya. Bahkan jika masalah ini sampai ke telinga kepala negara, aku berada di pihak yang benar. Aku tidak hanya punya bukti, aku juga punya saksi. Bicaralah, ini benar-benar mendesak. Katakan saja pada mereka. Dulu aku bahkan pernah membantumu. Jangan seret kami, jatuh bersamamu. Tapi, Sebaiknya kau berpikir hati-hati sebelum bicara. ini aku. Benar, Tuan Muda Su mengatakan yang sebenarnya. Aku bisa bersaksi, dialah orangnya. Dia memeras dan mengancam Tuan Muda Su 2 miliar untuk sebuah gaun. Jika tidak, dia menuntut Tuan Muda Su menyerahkan istrinya. Kau hanya mencari balas dendam. Kau bersekongkol dengan Su Chen untuk menjebakku. 2 miliar apa?
Aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Aku juga bisa bersaksi, aku juga. Kalian semua bersekongkol dengan Su Chen. Tentu saja kau memihak padanya. Kesaksian dari segelintir orang seperti kalian tidak cukup. Kau hanya mengulur waktu. Aku bilang tidak cukup ya tidak cukup. Kecuali kau bisa menunjukkan bukti nyata. Jenderal Shao, kenapa kita tidak bertaruh saja? Aku tidak hanya punya bukti untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Aku juga bisa mengirim adikmu ke penjara. Nah, kau terlalu sombong. Aku ingin melihat bagaimana kau berencana menyingkirkannya. Bicara, apa taruhannya? Jika aku menang, berikan aku untaian tasbih Buddha itu. Bagaimana menurutmu? Su Chen, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Ada apa? Atau apakah Jenderal Shao takut kalah? Apa maumu dengan mereka? Ini adalah piala yang kudapatkan di medan perang. Nilainya tidak seberapa. Jenderal Shao, berpikirlah lebih luas. Aku pebisnis, uang bukan masalah. Uang bukan masalah. Aku kebetulan suka dengan tampilan tasbih Buddha itu. Aku pernah mendengar bahwa barang pribadi seorang jenderal, veteran perang bisa tangkal kejahatan. Aku hanya menginginkannya untuk koleksiku. Jenderal Shao tidak akan sekikil itu kan? Ada pepatah yang mengatakan demikian. Kalau menang aku kasih ke kamu. Jenderal Shao selalu memegang janjinya. Tapi bagaimana jika kau kalah? Kau bahkan belum mempertimbangkan bahwa kau mungkin menginginkan nyawaku bukan? Nah, kau sebenarnya cukup menarik. Aku tidak sabar ingin melihat bukti seperti apa yang bisa kau tunjukkan. Kalau begitu mari kita mulai. Jenderal Shao, aku tahu kau ingin menghancurkan rekaman pengawasan agar aku tidak memiliki bukti. Tapi kau salah. Buktiku bukan rekaman itu. Zhao Wei, kau bilang kau tidak mencuri uangku. Lalu kenapa di sakumu ada kartu bank milikku? Aku tidak mengambil kartu bankmu. Kakak, ini pasti sesuatu yang sengaja dia taruh di sakuku. Bodoh. The film was translated and narrated by M Media. Jenderal Shao, sekarang karena kita punya saksi dan bukti fisik, apakah kau menyerah? Kau tidak menyerah. Baiklah, aku punya bukti lain. Apakah kalian semua baru saja melihat Zhao Wei memeras dan mengancamku? Kami melihatnya. Kami melihatnya. Kami melihatnya. Kami melihatnya. Kami melihatnya. Kami melihatnya. Lalu menurutmu, Zhao Wei bersalah? Dia bersalah. Dia bersalah. Dia bersalah. Kakak Ruyan, bagaimana saudara Su bisa melakukan ini? Uang bisa mengatur segalanya. Kalau tidak menurutmu kenapa Su Chen membuang 2 miliar begitu saja? Su Chen, jika semua ini adalah bagian dari rencanamu, maka kau benar-benar lawan yang tangguh. Jenderal Shao, mata rakyat sangat tajam. Apakah bukti ini cukup bagimu? Kakak aku. Penjaga, di sini. Tangkap Zhao Wei. Baik, kakak. Kakak. Aku tidak mau di penjara. Aku tidak mau. Su Chen, aku tidak menyangka hari ini hanya kesalahpahaman, tapi dia sudah ditangkap. Seseorang akan menghukumnya. Anggap saja urusan hari ini selesai. Jangan mencoba keberuntunganmu. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Jenderal Shao, ini, apakah ada sesuatu yang lupa kau berikan padaku? Lupa ku berikan padamu. Jenderal Shao, kau memang pria yang memegang janjimu. Su Chen, jangan terlalu sombong. Berharaplah kau tidak pernah jatuh ke tanganku. Tasbih Buddha ini akhirnya jadi milikku. Katakan padaku, rahasia apa yang tersembunyi di dalam manik-manik Buddha ini yang membuatmu berusaha sejauh ini, menyusun skema yang rumit ini, dan membuat semua orang mengikuti sandiwaramu? Skema apa? Aku hanya memiliki ketertarikan tulus pada tasbih Buddha ini. Mungkin kau bisa menipu orang lain, tapi kau tidak bisa menipuku. Sebenarnya aku hanya penasaran. Bagaimana kau tahu Zhao Wei akan datang ke Malini hari ini? Dan bagaimana kau tahu tentang hubungan antara Xiao Meng dan Zhao Wei? Bahkan aku saja tidak tahu bahwa Xiao Meng adalah bagian dari keluarga Xiao. Apakah kau bisa meramal masa depan? Wanita ini benar-benar cerdik. Tapi sial, aku bertransmigrasi ke dalam sebuah buku. Tentu aja aku tahu kelanjutan ceritanya. Meramal masa depan. Jika aku benar-benar memiliki kekuatan super seperti itu, aku akan menjadi orang terkaya di dunia. Mengapa aku masih di sini? Mungkinkah aku terlalu banyak berpikir? Dalam alur selanjutnya, Ye Chen menemukan takdirnya lewat serangkaian pertemuan untung, menemukan ketiga bagian batu kehidupan miliknya. Kekuatannya melonjak, menembus ke tahap Nasting Soul, dan mencapai puncaknya. Sejak saat itu, tidak ada yang bisa menandinginya, menguasai seluruh dunia. Jika aku ingin bertahan hidup, aku harus bertindak lebih dulu dan merebut peluang Ye Chen.
Chen, pas kumpul 3 bagian batu kehidupan, Ye Chen tidak akan lagi menjadi ancaman bagiku. Sejauh ini aku sudah menemukan 2 bagian. Satu adalah tasbih Buddha, dan yang lainnya adalah jimat Gyok Liu Ruyang. Masih ada satu lagi, yang akan muncul. Di lelang mendatang pedang perunggu, aku harus memenangkan lelang itu. Apa yang sedang kau pikirkan? Tidak ada apa-apa. Terima kasih karenamu hari ini. Kau sangat berani. Kartu ini berisi 500 juta. Anggap saja sebagai kompensasi. Jika kau takut akan pembalasan, temukan tempat yang aman untuk bersembunyi. Itu cukup bagimu untuk hidup nyaman seumur hidup. Tuan Su, Anda bercandakan. Saya tidak bisa menerima uang ini. Ambil saja. Saudara Su, aku sudah punya semua yang kubutuhkan. Satu hal yang kumiliki berlimpah adalah uang. Ini? Kau tidak boleh memberinya uang ini. Kau bahkan belum menikah. Dan kau sudah mengatur keuangan. Jika kau terus begini, aku tidak akan menikahimu. Bukan itu maksudku. Dia adalah karyawanku. Jadi wajar jika akulah yang harus memberi kompensasi padanya. Karyawanmu, apa maksudmu? Seluruh mal ini adalah milikku. Katakan padaku apakah dia karyawanku atau bukan? Seluruh mal ini. The Benarkah? film was Seluruh translated mal ini and milikmu. narrated by Benar M sekali. Media. Jadi kau tidak hanya mendapatkan kompensasi 500 juta, tapi kau juga akan menjadi manajer umum mal ini. Dengan aku di sini tidak ada yang berani menyentuhmu. Terima kasih, Bos. Saya akan bekerja lebih keras lagi. Kenapa kau tiba-tiba tidak senang? Bukankah tadi ada yang menyombongkan diri? Bahwa Tuan Muda Su akan membayar semuanya. Ada apa? Kenapa berhenti sekarang? Apapun milik istriku, secara alami adalah milikku juga. Mengenai pelelangan besok, tidak hanya Yi Chen yang akan ada di sana, tapi aku curiga Yao Meng juga akan hadir. Situasi ini pasti akan berbahaya. Apakah kau yakin ingin pergi? Merekalah yang akan berada dalam bahaya. Di lelang ini, akulah yang akan menang. Apa katamu? Kamu tidak hanya gagal menangkap Su Chen, tapi kamu juga membuat saudaramu sendiri dikirim ke penjara. Raja Dewa, aku benar-benar tidak bisa disalahkan atas hal ini. Ada begitu banyak orang yang menonton di mal. Jika aku bersikap pilih kasih, itu pasti akan mencoreng reputasi Istana Raja Dewa. Lagi pula, itu akan memicu ketidakpuasan kepala negara. 3 tahun lalu kau diasingkan, tepat karena kepala negara merasa kau sudah melampaui batas. Sekarang setelah kau kembali, kau harus bersikap rendah hati. Apa kamu pikir aku tidak tahu itu? Tapi tanpa segel Raja Dewa, aku gak bisa penuh kendaliin Istana Raja Dewa. Aku curiga, segel Raja Dewa masih ada di tangan Su Chen. Apel, segel Raja Dewa ada di tangan Su Chen. Serahkan masalah ini padaku. Aku akan pergi menangkapnya, menginterogasinya, dan menemukan segel Raja Dewa. Kamu tidak boleh menyentuh Su Chen. Kakak kelima. Mengenai kakak senior, apakah kamu sudah memperjelas dirimu? Sudah cukup jelas aku katakan. Tapi dia menolak untuk kembali. Apel, Masalah ini agak rumit. dia bersikeras untuk mengkhianatiku. Itu tidak benar, adik seperguruan. Tidak seperti yang kau pikirkan. Lalu apa? Jangan pikir aku tidak tahu. Guru sudah lama memberi kalian semua misi untuk membantuku mengamankan Istana Raja Dewa. Kakak senior telah memilih Su Chen. Itu menjadikannya musuhku. Bagaimanapun keadaannya, kamu tidak boleh menyentuh Su Chen saat ini. Bahkan kau membela Su Chen. Apa kamu mau hianatin Istana Raja Dewa? Dasar lancang. Apa kau tahu apa yang kau katakan? Kakak kelima. Aku tahu kau dekat dengan kakak senior. Tapi saat ini, aku butuh penjelasan yang masuk akal. Karena hidup Su Chen terikat dengan kakak senior. Jika kau membunuh Su Chen, kakak senior juga akan mati. Aku tak pernah menyangka bahwa Su Chen punya muslihat seperti itu. Aku benar-benar meremehkanmu. Kalau begitu, Xiao Meng, hadiah buat Liu Ruyan. Tersingkir juga, dimengerti. Xiao Yi, apa yang kau katakan? Kakak kelima. Kau tahu situasinya saat ini. Selama Su Chen dan kakak senior ada di sini, aku tak bisa mengambil kembali Istana Raja Dewa. Sekte Zuan kembali berulah, berniat mencelakai kerajaan naga. Cuma aku yang bisa pimpin semuanya untuk menghancurkan Sekte Zuan. Tapi, bahkan jika kau membunuh Su Chen dan kakak senior, tanpa segel Raja Dewa, kau tetap tidak bisa merebut kembali Istana Raja Dewa. Dan bagaimana jika aku tidak memiliki segel Raja Dewa? Selama Su Chen yang menyebalkan itu lenyap, dengan 2 tinjuku ini, aku bisa memaksa mereka semua untuk tunduk. Sejak kapan kau menjadi begitu berdarah dingin? Apakah kau masih Xiao Yi yang ku kenal? Seorang pria harus tegas saat waktunya tiba. Hal besar tidak dicapai dengan merisaukan hal sepele. Demi keselamatan kerajaan naga, mengorbankan satu Liu Ruyan bukanlah apa-apa. Hanya seorang anak orang kaya. Dan dia bisa menghalangi ambisi besarmu. Yi Chen, benarkah bukan? Karena dia mencuri wanitamu dan menyamar sebagai dirimu, yang membuatmu kehilangan muka. Kakak kelima, mengapa kau terus-menerus membela Su Chen? Bagaimanapun, aku akan membunuh Su Chen. Kau Jika kau berani menghentikanku, kau adalah musuhku. masih belum mengerti apa-apa.
Apa maksudmu? Sekte Xuan menginginkan segel Raja Dewa, bukan karena itu adalah simbol istana Raja Dewa, melainkan karena di dalam segel Raja Dewa terdapat teknik kultivasi yang tiada tara. Konon dengan menguasainya, seseorang bisa langsung menembus ke puncak Nation Soul. Legenda ini ternyata benar. Oleh karena itu, jika kau membunuh Su Chen, kau tidak akan pernah menemukan segel Raja Dewa lagi. Tanpa segel Raja Dewa, tidak ada teknik yang tiada tara. Apakah kau pikir dengan kekuatanmu saat ini, kau bisa memimpin mereka di istana Raja Dewa untuk mengalahkan Sekte Xuan? Lagi pula, kakak senior mengendalikan setengah dari jalur ekonomi kerajaan naga. Begitu dia mati, kerajaan naga pasti akan jatuh ke dalam kekacauan. Bukankah itu akan memberi Sekte Xuan kesempatan untuk menyerang? Lalu kakak kelima, apakah kau punya rencana yang lebih baik? Aku akan membantumu meraih segel Raja Dewa. Kau mengampuni Su Chen dan kakak senior. Apakah kau begitu yakin bahwa Su Chen mau dengarkan ME dan menyerahkan segel Raja Dewa? Apakah kau meragukan kesetiaanku? Bagaimana mungkin? Aku hanya berpikir, Su Chen penuh dengan muslihat. Aku khawatir kau juga bisa tertipu kakak kelima. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. 3 hari. Aku pasti akan mendapatkan segel Raja Dewa. Tugasmu adalah mendapatkan pil itu dari pelelangan. Hanya saat kultivasimu meningkat secara signifikan, kita bakal dapat kesempatan lawan Sekte Xuan. Baiklah. Kalau gitu aku tunggu kabar baiknya kakak kelima. Sifatnya memang pencemburu dan penuh curiga. Mungkinkah adik seperguruan benar-benar seperti yang dikatakan kakak senior? Apakah aku salah menilainya? Berhenti di situ. Dari mana asalmu? Kau cukup pilih-pilih soal tempat meminta makanan. Tidak ada sisa makanan di sini untukmu. Pergi sana. Buka matamu dan lihat dengan jelas. Aku di sini untuk menghadiri lelang. Apa aku tidak salah dengar? Kau pikir kau layak menghadiri lelang ini? Apa kau tahu siapa yang ada di dalam hari ini? Mereka adalah para elit sosial kerajaan naga. Dan kau ingin masuk? Coba berkaca dulu sana. Apa kau pantas? Kau pikir kau bisa menghentikanku? Apa-apaan? Apakah kau mencoba memaksa masuk? Kau buta. Aku adalah teman penyelenggara kalian. Apa kau benar-benar pikir aku sebodoh itu? Tamu terhormat macam apa yang terlihat sepertimu? Baiklah kau tidak percaya padaku. Aku akan memanggil penyelenggara kalian. Sekarang juga. Tenanglah. Kau mencari mati. Orang yang sedang menjemput ajang adalah kau. Biar ku beritahu sesuatu. Aku hanya mengenali undangan. Bahkan jika kau memanggil Raja Langit sendiri, untuk menjaminmu itu tidak akan ada gunanya. Aku mengenali undangan bukan orangnya. Bahkan jika kau hancur menjadi abu, aku gak bakal biarin sebutir debu pun dari kamu masuk. Sudahlah, jangan membuat masalah. Mari kita dapatkan pilnya terlebih dahulu. Itu hanya undangan bukan? Siapa bilang aku tidak punya? Undangan agung. Bagaimana ini mungkin? Bukankah ini undanganku? Kau pasti mengambilnya di suatu tempat. Sisi, beri orang baik ini uang saku. Ini $100. Itu cukup untuk makan yang layak. Su Chen, kenapa harus kau lagi? Bukankah ini Ye Chen saudara Ye? Sudah beberapa hari berlalu. Apa yang kau lakukan di sini? Baru saja kupikir, ada seseorang yang mengemis sisa makanan. Kau. Aku ada urusan hari ini. Aku tidak akan menurunkan harga diriku ke levelmu. Kembalikan undanganku. Jadi saudara Ye ingin masuk ke pelelangan. Seharusnya kau katakan lebih awal. Dia adalah saudaraku. Biarkan dia masuk. Seberapa besar muka yang kau punya? Mereka hanya peduli pada undangan. Jadi dia adalah saudara Tuan Muda Su. Harusnya kamu bilang itu dari awal. Jika kau bilang kau mengenal Tuan Muda Su, kita tidak akan butuh undangan sama sekali. Bukankah kau bilang kau hanya melihat undangan? Undangan? Undangan apa? Tuan Muda Su ada di sini. Siapa yang butuh undangan sekarang? Sudah larut. Pelelangan akan segera dimulai. Mari kita masuk ke dalam. Ya Chen ini sangat kasar. Pertunjukan akan segera dimulai. Su Chen, apakah kau benar-benar berpikir bahwa dengan Liu Ruyan melindungimu, aku tidak berani membunuhmu? Saudara Ye, tidak perlu terlalu emosional. Aku merasa di antara kita berdua ada banyak kesalahpahaman. Itulah sebabnya aku secara khusus datang untuk menjelaskan segalanya padamu. Kesalahpahaman. Kau mencuri segel Raja Dewaku, dan kau mencuri kakak senior serta tunanganku. Kau bahkan menyamar sebagai Raja Dewa. Kau pikir ini kesalahpahaman? Saudara Ye,
Aku sungguh ingin berdamai denganmu. Tapi kau terus berusaha film was membunuhku. translated Pilihan apa yang aku and punya? narrated Aku by terpaksa M. melakukan Media. tindakan seperti itu. Mengenai kedua wanitamu, aku tidak pergi mencari mereka. Merekalah yang terus menempel padaku. Jadi, kau di sini untuk menyombongkan diri. Sama sekali tidak. Saudara Ye, jangan marah. Aku hanya berbincang santai. Jika kau tidak menyukainya, maka aku tidak akan mengganggumu lagi. Saudara Ye, ku dengar kau tertarik dengan pil yang akan dilelang. Kebetulan sekali, aku juga cukup tertarik dengannya. Kalau begitu mari kita lihat siapa yang lebih hebat. Semoga beruntung. Su Chen, aku pasti akan memastikan kau tidak punya tempat untuk dikubur. Apa yang kau katakan padanya? Dia terlihat sangat marah. Mengapa kau begitu peduli pada adik seperguruanmu sekarang? Jangan bicara omong kosong. Aku hanya berpikir bahwa Yi Chen adalah tipe orang yang pendendam. Aku khawatir kau akan menderita. Ada satu hal yang membuatku benar-benar penasaran. Kau sudah tahu identitasku. Jadi mengapa kau masih mengikutiku? Apakah hanya karena aku tampan? Keputusanku untuk mengikutimu tentu punya alasannya sendiri. Tapi tenang saja. Karena aku telah memilihmu, aku pasti tidak akan mengkhianatimu. Melihat ekspresi Liu Ruyan, dia sepertinya tidak berbohong. Sepertinya ada rahasia yang tidak diketahui di sini. Novel aslinya belum selesai, dan aku telah mengubah alur ceritanya. Sekarang aku tidak tahu apa yang sebenarnya direncanakan Liu Ruyan. Aku hanya perlu menjalaninya selangkah demi selangkah. Lelang akan segera dimulai. Selamat datang semuanya di pelelangan kami. Semua hasil dari barang hari ini akan disumbangkan kepada anak-anak di daerah pegunungan yang miskin. Jadi atas nama penyelenggara, saya ucapkan terima kasih atas kemurahan hati Anda semua. Ini adalah barang pertama kita hari ini. Gulungan lukisan Qingming Shentu. Tunggu sebentar. Izinkan aku menyala. Lelang ini bisa diakhiri sekarang. Semua barang yang dilelang hari ini, Su Chen, aku akan membeli semuanya. Su Chen, omong kosong apa yang kau bicarakan? Apakah kau tahu berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk membeli semuanya? Bahkan pewaris kaya yang boros pun tidak seburuk dirimu. Aku tidak bercanda. Setiap barang yang dilelang hari ini adalah milikku Su Chen seorang. Kalian semua sebaiknya pulang saja. Sombong sekali, berani mengklaim akan mengambil semua barang. Dari mana orang gila ini berasal? Tepat sekali. Kurasa dia hanya kesini untuk membuat masalah. Su Chen, kau harus melihat situasi sebelum mulai berlaga. Aku tahu keluarga Su milikmu punya sedikit uang, tapi meskipun kau mengosongkan seluruh kas keluarga Su, kau tidak akan bisa membeli semua barang ini. Tuan, ini benar. Karena harga akhir dari barang-barang tersebut ditentukan oleh penawaran semua orang. Ini bukan hanya tentang memiliki uang dan bisa membeli segalanya. Bukan begitu cara kerjanya. Aturan. Kata-kataku Su Chen adalah aturannya. Jika aku bilang aku membeli setiap lot hari ini, maka tidak ada dari kalian yang akan membeli satu pun. Kau benar-benar tidak tertahankan. Kau hanyalah orang terkaya di kota Yon. Semua orang yang menghadiri lelang ini hari ini adalah orang-orang berstatus dan berpengaruh dari seluruh penjuru negeri. Ada banyak orang di sini yang jauh lebih kaya darimu. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya membuat sesumbar seperti itu. Su Chen, jika kau bertekad mencari mati, jangan salahkan aku atas apa yang terjadi. Su Chen, hentikan omong kosong ini. Karena pelelangan memiliki sesuatu yang kau inginkan, kau bisa menawar seperti biasa. Tidak perlu menyinggung seluruh kalangan atas kerajaan naga. Jadi lelang masih memerlukan penawaran. Kupikir aku bisa menyebutkan harga saja dan mengambil semuanya. Aku bertanya-tanya kartu as hafal yang kau sembunyikan dasar orang asing. Jadi kau hanya tidak mengerti aturannya. Memalukan sekali. Mohon maaf, aku benar-benar berpikir aku bisa langsung membelinya. Kalau begitu mari kita lanjutkan prosesnya. Maaf pembawa acara, mari kita lanjutkan. Lalu lintas macet aku terlambat. Apakah aku melewatkan sesuatu? Tidak ada apa-apa. Hanya anak itu Su Chen sedang mengalami semacam episode. Mengklaim bahwa dia akan membeli setiap barang. Membeli setiap barang? Apakah dia sudah gila? Siapa tahu? Harga awal untuk Qingming Shentu kita adalah 1 miliar. Semuanya. 5 miliar. 5 miliar. Tuan ini, apakah Anda yakin dengan tawaran 5 miliar Anda? Aku yakin. Siapa yang baru datang, lalu menaikkan harga seperti itu? Kurasa, dia hanyalah orang bodoh yang terlalu banyak uang. 55 miliar. 6 miliar. 6 miliar. Tuan ini telah menawar 6 miliar. Ada tawaran lain. Su Chen, kau yakin ingin membeli setiap lot? Itu sudah pasti. Mengapa? Ye Chen, apakah kau mencoba menyaingiku? Aku hanya bertanya-tanya.
Apakah Ye Chen memiliki kekuatan untuk mendukungnya? 6 miliar satu kali. Su Chen, apakah kau sudah gila? Menghabiskan 6 miliar untuk lukisan rongsokan. Duduklah dan tonton pertunjukannya. 10 miliar. 10 miliar satu kali. Adik seperguruan, apa yang sedang kau lakukan? Kita hanya punya anggaran 50 miliar. Khusus untuk mengamankan pil penakluk naga. Kau menghabiskan 10 miliar untuk sebuah lukisan. Bagaimana jika... Kakak jangan khawatir, Su Chen itu sombong dan angkuh. Dan dia sangat peduli pada reputasinya. Karena dia sudah menyatakan bahwa dia akan membeli semuanya. Bahkan jika dia menyesalinya nanti. Ini adalah barang pertama. Dia pasti akan membelinya. Dia juga tahu aku butuh pil penakluk naga. Jadi dia pasti akan menawar melawanku. Tanpa batas. Aku hanya menguras sebagian dananya sekarang. Sekalipun dia orang terkaya di kota Yon, aset likuidnya tidak akan melebihi 100 miliar. Tapi, Kakak jangan khawatir. Tidak apa-apa. 10 miliar dua kali. Ada tawaran lain. Su Chen, bukankah tadi kau sangat percaya diri? Mengapa kau takut menawar sekarang? Aku. Su Chen, kau benar-benar mengecewakanku. Kau bahkan tidak bisa mengeluarkan uang sekecil ini. Aku malu untukmu. Jika kau tidak punya uang, maka keluarlah dari lalang ini. Siapa bilang aku tidak mampu membelinya? Kalau begitu silakan menawar. Jika kau tidak menawar lagi, lukisan ini akan menjadi milikku. Saudara Ye, kulihat kau sangat menyukai lukisan ini. Terus-menerus menawar melawanku. Mengapa tidak kuberikan saja padamu? Kita adalah kenalan lama, bagaimanapun juga. Anggap saja ini permintaan maafku. Atas apa yang terjadi sebelumnya. Aku selesai menawar barang ini. Tidak. 10 miliar tiga kali. Terjual. Selamat kepada Tuan di kursi nomor 8. Karena memenangkan lukisan Qingming Xian untuk kami. Su Chen, apakah kau mempermainkanku? Tidak sama sekali. Saudara Ye, mengapa aku harus mempermainkanmu? Aku benar-benar berniat membelinya, tetapi melihat betapa kau menyukainya. Dan karena kita sudah menawarnya 10 kali lipat, gak ada pilihan selain kasih ke kamu. Kau. Berhentilah bersikap fisik. Duduklah. Biar ku beritahu. Bocah Su Chen itu bukan karakter biasa. Jangan biarkan dia mempermainkanmu. Su Chen tunggu saja pembalasanku. Saudara Su, The film kau was luar biasa. translated and Lihat Ye Chen hidungnya narrated by bengkok M. karena Yi. marah. Prosedur standar hanya prosedur standar. Su Chen, kau benar-benar penuh kejutan. Mungkinkah guru keliru? Bagaimana mungkin orang seperti ini bisa menjadi putra langit naga sejati? Selanjutnya kita akan melalang barang kedua kita, pedang perunggu. Ini dia. Su Chen, jangan katakan padaku, kau datang ke pelelangan ini hanya untuk pedang patah ini. Pedang perunggu ini sudah gagal terjual berkali-kali. Hari ini di lelang amal kami. Tawaran pembukanya adalah 100.000. Bukankah itu replika modern? Karena teknik pemalsuannya sangat canggih, benda itu dikira asli dan dilelang. Untungnya para ahli menyadarinya. Percaya gak mereka bawa itu ke sini buat dilelang? Tepat sekali. Untung saja ini lelang amal. Kalau tidak benda ini, bahkan tidak layak untuk dipamerkan. Itu cuma mainan anak-anak. Siapa yang cukup bodoh untuk membelinya? 100 juta. Berapa tawaran Anda, Tuan? 100 juta. Anda yakin, Tuan? Ini hanyalah replika pedang perunggu berkualitas tinggi. Nilainya tidak setinggi yang Anda bayangkan. Aku bilang 100 juta jadi 100 juta. Hentikan obrolan itu. Segera ketuk palunya. 100 juta satu kali. 100 juta dua kali. 500 juta. Apa kau sudah kehilangan akal? Hanya karena pedang rusak, kenapa bersikeras melawan Su Chen? Pedang patah. Menurutku tidak. Anjing Su Chen itu benar-benar melakukan langkah seperti ini. Kurasa dia pasti punya niat tersembunyi. Meskipun aku tidak tahu apa yang direncanakan Su Chen, intuisiku mengatakan, aku sama sekali gak boleh biarin dia dapat pedang itu. Seperti yang diharapkan dari sang protagonis utama. Tidak mudah ditipu. 2 miliar. 5 miliar. 30 miliar. 30 miliar. Apakah orang ini gila? Bahkan Kim Ming Sang itu saja hanya 10 miliar. Untuk pedang rusak, dia benar-benar menawar 30 miliar. 30 miliar. Apakah ada orang lain yang menawar? Yi Chen, apa yang kau lakukan untuk sebuah pedang rusak? Apakah kau akan melepaskan pil penakluk naga? Jangan lupa alasan kita datang ke sini. Tapi, Tak bisa menahan yang kecil, rencana besar akan hancur. Gimana mau tembus tahap Nation Soul kayak gini? Bagaimana jika ini adalah salah satu skema Su Chen lainnya? 50 miliar sudah menjadi anggaran maksimal untukmu. apa yang terjadi? Perasaan itu kembali lagi. Aku merasa ada sesuatu yang mulai menjauh dariku. Hatiku terasa hampa. Sialan Su Chen. Setiap kali aku bertemu dengannya, tidak ada hal baik yang terjadi. Saudara Ye,
Apakah kau masih akan menawar? Jika kau tidak menawar, pedang perunggu ini akan menjadi milikku. Su Chen, aku juga tidak tahu. Kamu beneran bodoh apa cuma pura-pura? Menghabiskan 30 miliar untuk barang rongsokan seperti itu. Bahkan jika kau menjualnya sebagai besi tua, itu tidak akan berharga 2 sen pun. Itu bukan urusanmu. Aku membelinya karena menurutku ini sangat indah. Jika kau ingin menaikkan tawaran, silakan lanjutkan. Kau tidak kehabisan uang kan? Kau, Yi Chen, jangan gegabah. Apakah kau lupa bahwa dia baru saja sengaja memprovokasi tawaranmu? baiklah kau menang. Aku tidak akan menawar lagi. Ini saat ini adalah harga tertinggi lalang kita. Tuan ini telah menawar The film was 30 miliar. translated and narrated 30 by miliar M satu Media. kali. 30 miliar 2 kali. Akhirnya ini milikku. Aku menawar $1. Mengapa dia? Zhou Meng, mengapa kau datang ke sini? Raja Dewa, kau tidak boleh memberinya pedang perunggu ini. Zhao Meng, bukankah kau mendengar tawaran saat ini? Sudah mencapai 30 miliar. Apa maksud tawaran $1 itu? Apakah kau mencoba merampokku di siang bolong? Aku merampasnya darimu. Apa yang akan kau lakukan? Bajingan, Zhao Meng, meskipun kau adalah Jenderal Bintang 5, kau tidak boleh mengayunkan senjatamu di sini, melawan warga biasa. Lagi pula, kami mengikuti aturan standar pelelangan. Atas hak apa kau menyita barang lalang ini? Liu Ruyan, meskipun kau menguasai separuh kekayaan kerajaan naga, aku bertekad untuk mendapatkan pedang ini hari ini. Sekalipun lelang ini berada di bawah perlindungan penguasa kota. Jangankan penguasa kota, bahkan jika itu kepala negara, aku tetap akan mengambil pedang ini hari ini. Bagi seseorang yang kuat dan kaya raya sepertimu, jika kau begitu menyukai pedang perunggu ini, mengapa kau meletakkannya untuk dilelang? Hanya untuk merebutnya kembali nanti. Trik murahan yang klasik. Kami sudah membayar uang kami, dan pada akhirnya kami tidak mendapatkan apa-apa. Jenderal Shao, apa yang kau lakukan melanggar aturan? Orang-orang di sini hari ini adalah taipan papan atas kerajaan naga. Meskipun kau Jenderal Bintang 5, kau tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Tepat sekali, niat tersembunyimu sudah tertulis jelas di wajahmu. Meskipun militer dan pemerintah kekurangan dana, kau tidak boleh memperlakukan kami seperti ini. Su Chen, jangan coba-coba menabur perselisihan. Yang kuinginkan hari ini hanyalah pedang ini. Kalau begitu aku menyesal harus memberitahumu. Kau sedang bermimpi. Saudara Ye, anjing gila yang kau pelihara ini mencoreng reputasimu di mana-mana. Tidakkah kau akan mengekangnya? Atau jangan-jangan mereka tidak lagi mendengarkanmu? Zhao Meng, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Pedang perunggu ini sangat penting. Jika Su Chen berhasil mendapatkannya, semuanya akan hancur. Pedang rusak, dan itu membuat Jenderal Bintang 5 sepertimu rela mengambil risiko menjadi musuh kepala negara. Aku sungguh penasaran, apakah semua orang di pavilion Raja Dewa milikmu sudah mati otak? Kau, cukup. Zhao Meng, jika kau tidak menjelaskan ini dengan jelas hari ini, kau akan menghadapi disiplin militer. Apel, batu kehidupan. Dia sudah memiliki 2 bagian. Kita benar-benar tidak boleh membiarkannya mengambil yang terakhir. Bagaimana kau tahu tentang itu? Tidak nyaman bagiku untuk mengatakannya sekarang. Setelah ini, aku akan memberitahu Raja Dewa. Baiklah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Su Chen, meskipun aku tidak tahu bagaimana kau bisa mengetahui hal-hal ini, rencana-rencana yang kau susun hari ini tidak akan pernah berhasil. Bukan hanya pedang perunggu itu, tasbih Buddha dan jimat giap itu harus diserahkan kepadaku juga, dan segel Raja Dewa. Kita jelas selangkah lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Ye Chen bisa mengetahui hal ini? Aku tahu persis alasannya. Kau tahu? Saat ini, aku tidak punya pilihan selain bicara. Yi Chen, apakah kau tahu mengapa aku memilih untuk mendukung Su Chen daripada dirimu? Bukankah karena hidupmu terikat The pada film was bocah ini, translated pengecut yang takut and mati itu saja? narrated by M Media. Alasan aku memilihnya adalah karena kau tidak bisa mewarisi istana Raja Dewa, dan kau tidak layak mendapatkannya. Tidak layak. Aku adalah putra langit naga sejati. Aku membangun istana Raja Dewa dengan kedua tanganku sendiri. Kau bilang aku tidak layak. Mungkinkah? Bocah kaya manja ini yang layak. Kakak senior, apa maksudmu dengan itu? Apakah kau tahu mengapa? Salah satu batu kehidupan ada dalam kepemilikanku. Sejujurnya jimat giok ini bukanlah batu pendampingku. Guru secara paksa mengikat hidupku ke jimat giok itu di kemudian hari. Itu semua agar menjadikanku pengikatmu, agar menjadi kelemahanmu. Namun karena suatu takdir, Su Chen bereaksi terhadap giok itu. Saat itulah aku sadar, Su Chen adalah variabelmu. Dia adalah tabumu. Liu Ruyan, jika kau ingin berbohong, cobalah membuatnya terdengar lebih meyakinkan. Dia tabu bagiku. Orang seperti dia bisa kuhancurkan dengan 1 tangan. Apakah dia pantas menjadi tabuku? Tidak, aku juga bingung. Mengapa gurumu membiarkan dia menjadi belenggumu? Itu karena identitas Yi Chen. Yi Chen, dia sebenarnya putra kandung ketua Sekte Xuan. Sekte muda Sekte Xuan. Penguasa masa depan. Apa yang kau katakan? Sekte muda Sekte Xuan.
Mustahil, sungguh mustahil. Sebenarnya guru, saat beliau membawamu kembali, beliau sudah mengetahui identitas aslimu. Namun guru berhati mulia. Beliau percaya di bawah bimbingannya, kamu bisa menempuh jalan yang benar dan menjadi penyimbang terhadap sekte Xuan. Namun aku tidak tahu sejak kapan itu bermula, tapi watakmu mulai berubah. Sejak saat itu semuanya lepas kendali. Ini adalah sekte Xuan, kebangkitan garis keturunan dasar. Apakah hanya ini pembenaranmu? Tapi, Yi Chen belum sepenuhnya menyerah pada jalan iblis. Bukankah itu kekhawatiran yang tidak perlu? Kekhawatiran yang tidak perlu. Jika dia masih menjadi adik seperguruan yang dulu, giok itu tidak akan pernah memilih tuan lain, ataupun beresonansi dengan Su Chen. Cukup. Omong kosong. Pemimpin sekte muda apa? Garis keturunan rendahan apa? Aku adalah diriku sendiri. Aku adalah putra langit naga sejati. Kalian semua harus bersujud di hadapanku. Raja Dewa, kita harus menyerap batu kehidupan dan pedang itu. Hanya dengan begitu, kita bisa menekan energi jahat di dalam dirimu. Mustahil, dia sedang menipumu. Jika kau menyerapnya, segel sekte Xuan akan benar-benar hancur. Aku tidak akan tertipu oleh trik murahanmu. Itu adalah batu kehidupanku sejak awal. Kenapa aku tidak boleh mengambilnya kembali? Mati. Sisi. Saudara Su, Su Chen, serahkan tasbih Bude dan jimat Giang. Jika tidak, aku akan membunuhnya. Ye Chen, dan kau bilang kau tidak berubah menjadi iblis. Kau menggunakan nyawa kekasih masa kecilmu sendiri sebagai ancaman. Orang sukses gak mikirin hal sepele. Jika bukan karena dirimu, aku sudah menata ulang istana Raja Dewa dan memusnahkan sekte Zua dengan anak buahku sendiri. Ini semua salahmu. Kau hanya menginginkan batu kehidupan, bukan? Aku akan memberikannya padamu. tidak, kamu tidak boleh memberikan batu kehidupan itu padanya. Jika tidak, segelnya akan bangkit sepenuhnya. Segel sekte Xuan akan benar-benar terlepas. Sampai saat itu bakal berapa banyak orang menderita dunia ini. Maafkan aku Sisi, demi orang-orang yang tidak bersalah. Aku tidak punya pilihan selain mengorbankanmu. Tidak apa-apa saudara Su, kau tidak perlu bersedih untukku. Bersamamu, sudah membuatku sangat bahagia. Aku tidak punya penyesalan dalam hidup ini. Sisi. Sungguh mengharukan. Karena begitu keadaannya, aku harus membunuhnya lebih dulu. Lalu mengambil kembali batu kehidupan itu. Yi Chen jangan bunuh orang gak salah. Kau hanya akan menjadi iblis lebih cepat dengan cara ini. Kita akan mencari cara untuk menyelesaikan ini. Menyingkir dari jalanku. Hari ini siapapun yang menghalangiku akan mati. Bahkan jika itu dirimu. Yi Chen, The film was translated Apa yang kau tertawakan? and narrated Apa yang by kutertawakan? M-Media. Aku menertawakan takdir yang tidak adil ini. Aku menertawakan dunia yang tidak tahu malu ini. Aku tidak lebih dari seorang kuli batu yang mati tertindas hanya untuk berpindah raga ke sosok yang dibenci. Semua orang ingin menyerang dan berbuat jahat dengan segala cara. Sekarang tidak hanya aku tidak bisa melindungi orang yang kucintai, tetapi aku justru diharapkan untuk menyelamatkan dunia. Katakan padaku, bukankah itu konyol? saudara Su, Apa yang kau racaukan? Aku tidak mengerti sepatah kata pun. Kau tidak akan mengerti. Tidak peduli seberapa absurd takdirku. Langit tetap membuat satu kesalahan. Aku hanyalah orang kecil. Aku tidak peduli dengan dunia ini. Aku hanya tahu, aku harus melindungi orang yang kucintai. Jika aku bahkan tidak bisa melindungi orang yang kucintai, apa gunanya dunia ini bagiku? Ye Chen, aku akan memberikan apa yang kau inginkan. Lepaskan saja Sisi. saudara Su, kenapa harus melakukan ini? Liu Ruyan, jangan hentikan aku. Keputusanku sudah bulat. Aku tidak akan menghentikanmu. Kamu benar. Jika seseorang bahkan tidak bisa melindungi orang-orang yang mereka sayangi, lalu apa gunanya dunia ini? Liu Ruyan, Serahkan dengan cepat. Sekte muda. Ayo pergi. Saudara Su, kenapa kau begitu bodoh? Su Chen, kamu baik-baik saja. Ini semua salahku karena tidak menyadari bahwa Xiaomeng adalah anggota sekte Xuan. Sekarang ketiga batu kehidupan telah diambil olehnya. Apa yang akan kita lakukan? siapa bilang? Gioku, Milikmu. Bagaimana mungkin aku membiarkan pria lain mengambilnya? mulut manis.
Kakak senior The kedua film was translated Kakak senior and kedua Xiao narrated Xiao, by M. sekretaris Media. misterius kepala negara itu. telah menyampaikan dekrit kepala negara. Yi Chen telah mengkhianati kerajaan naga. Segel Sekte Xuan akan segera hancur. Kepala negara telah memutuskan untuk mengangkat Su Chen sebagai dewa perang wilayah selatan dan mengambil alih pavilion utama pavilion Raja Dewa. Musnahkan Sekte Xuan. Su Chen, tidakkah kau akan menerima dekrit itu? Su Chen menerima titah. Su Chen tidak akan gagal dalam misi ini.